Di dunia nyata, kekuatan bukan selalu milik orang yang paling pintar. Seringkali, kekuatan dimiliki oleh orang yang mengerti cara mengendalikan situasi. Hari ini kita akan masuk ke wilayah sensitif, dark psychology. Bukan untuk menjatuhkan orang lain, tapi untuk melindungi dirimu, memimpin percakapan, dan mengendalikan arah permainan tanpa teriak, tanpa emosi, dan tanpa merusak etika. Selamat datang di channel ini, channel yang membahas mindset dan produktivitas yang benar, serta membongkar cara kerja kekuasaan halus yang sering dipakai, tanpa pernah diajarkan secara terbuka. Sekarang kita masuk ke intinya. Pertama, siapa yang menguasai frame? Dia yang menguasai hasil. Frame adalah aturan tak terlihat dalam percakapan. Topik apa yang dibahas, siapa yang bicara lebih dulu, dan apa yang dianggap penting. Orang yang lemah mengikuti frame. Orang yang kuat menetapkannya sejak awal. Kalau kamu membiarkan lawan menentukan arah pembicaraan, kamu sudah kalah sebelum berargumen. Kedua, diam yang disengaja lebih menekan daripada 1000 kata. Dalam psikologi sosial, keheningan menciptakan tekanan. Banyak orang tidak tahan dengan ruang kosong, dan ketika tertekan, mereka mulai membuka diri. Diam bukan tanda kalah. Diam adalah cara memancing informasi tanpa memaksa. Ketiga, pertanyaan yang tepat mengungkap niat tersembunyi. Orang jarang berbohong tentang fakta. Mereka berbohong tentang kepentingan. Pertanyaan yang baik tidak menyerang, tapi menuntun lawan memperlihatkan prioritasnya sendiri. Sekarang dengarkan studi kasus nyata ini. Seorang manajer junior dipanggil ke rapat mendadak. Atasannya marah, menyalahkan dia atas kegagalan tim, dan suasana jelas tidak menguntungkan. Alih-alih membela diri, dia melakukan satu hal. Dia mengambil frame. Dia berkata tenang, kalau tujuan rapat ini mencari solusi agar target bulan depan tercapai, saya siap. Kalau tujuannya mencari kambing hitam, saya rasa itu tidak membantu tim. Ruangan langsung hening. Lalu dia diam, tidak menjelaskan, tidak membela diri. Atasan itu akhirnya bicara dulu, mengubah nada, dan mulai membahas solusi. Apa yang terjadi? Manajer itu mengubah frame dari siapa salah menjadi apa solusi. Menggunakan diam sebagai tekanan, mengendalikan arah tanpa melawan. Tidak ada manipulasi kasar, tidak ada konflik terbuka, tapi kendali berpindah tangan. Keempat, berikan pilihan, bukan perintah. Manusia menolak dipaksa, tapi patuh ketika merasa memilih. Dalam negosiasi atau konflik, beri 2 opsi yang sama-sama aman untukmu. Lawan merasa menang, padahal arah tetap kamu yang tentukan. Ini bukan tipu daya. Ini arsitektur keputusan. Kelima, kendali terbaik adalah yang tetap bermoral. Dark psychology tanpa etika akan menghancurkan reputasi. Sekali orang sadar kamu manipulatif, selesai. Kepercayaan hilang. Karena itu, kendali yang matang selalu punya batas. Tidak merusak, tidak mempermalukan, dan tidak menipu fakta. Seperti kata Sun Tzu, menang tanpa bertarung adalah puncak kecerdasan. Mengendalikan situasi bukan soal ego, tapi soal ketenangan dan kesadaran. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Kalau kamu tidak belajar cara mengendalikan dinamika sosial, maka kamu akan selalu dikendalikan oleh orang yang sudah paham caranya. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka lebih siap. Kalau kamu ingin memahami cara kerja kekuasaan halus, melindungi dirimu dari manipulasi, dan memimpin tanpa harus mendominasi, subscribe channel ini sekarang. Karena di dunia yang penuh tekanan dan permainan halus, orang yang sadar psikologi akan selalu selangkah lebih depan dibanding mereka yang hanya mengandalkan